Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini, kami dari kelompok 4 akan menayangkan video materi mengenai level kognisi yang terdiri dari High Order Thinking Skill atau HOTS dan Low Order Thinking Skill atau LOTS. Selamat menyaksikan semuanya. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi pertama kali diciptakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 yang bertujuan sebagai dasar untuk merumuskan kurikulum dan pembelajaran. Taksonomi dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama, kognitif domain atau ranah kognitif, di mana berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu yang kedua, affective domain atau ranah afektif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor domain atau ranah psikomotorik, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik atau fisik, seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Tingkatan kecakapan taksonomi Bloom untuk kemampuan berpikir kritis terbagi atas 2, yaitu HOTS atau High Order Thinking Skills dan LOTS atau Low Order Thinking Skills. High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut King, Godson, dan Rohani, High Order Thinking Skills merupakan kemampuan berpikir yang meliputi berpikir kritis, berpikir logis, berpikir reflektif, berpikir metakognitif, dan berpikir kreatif. Yang pertama, berpikir kritis, mengandung makna sebagai proses penilaian atau pengambilan keputusan dengan penuh pertimbangan dan dilakukan secara mandiri. Yang kedua, berpikir logis, adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan logika, rasional, dan masuk akal. Yang ketiga, berpikir reflektif, merupakan proses berpikir secara terus-menerus dan mendalam, demi mencapai keterampilan berpikir tertentu dan untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Yang keempat, berpikir metakognitif, yaitu mengacu pada kesadaran peserta didik terhadap kemampuan yang dimilikinya. 6 dimensi proses kognitif. Yang pertama C1, remember, yaitu mengingat. Ini adalah tingkat proses kognitif paling dasar, di mana peserta didik mengingat sesuatu yang pernah mereka pelajari tanpa perlu mengubahnya menjadi perspektif mereka sendiri. Peserta didik menunjukkan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran dan dapat membuat generalisasi secara sederhana. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, dan kriteria serta metodologi. Tingkat atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi persyarat bagi tingkat selanjutnya. Di jenjang ini peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Yang kedua C2, understand atau memahami, sebuah kemampuan untuk memahami suatu pengetahuan. Peserta didik menunjukkan kemampuan menyusun materi yang dipelajari sebelumnya. Siswa dapat menjelaskan dan menginterpretasi dengan materi, memberi contoh, mengubah sebuah bentuk presentasi menjadi bentuk yang berbeda. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu C3, apply atau menerapkan. Kemampuan untuk menggunakan metode atau konsep atau prinsip atau teori yang telah siswa pelajari dalam situasi yang berbeda. Ini merupakan kemampuan untuk menerapkan suatu pengetahuan, di mana peserta didik mampu menggunakan informasi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya C4,
menganalisis, atau membedah. Proses kognitif ini meliputi kemampuan untuk menguraikan atau memecah materi menjadi bagian-bagian penyusunnya, sehingga komponennya dan strukturnya dapat dipahami. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan mengurai suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas dan baik. Selanjutnya, C5. Mengevaluasi. Kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Misalnya, siswa dapat melakukan kegiatan memeriksa dengan menunjukkan kelebihan, menunjukkan kekurangan, atau membandingkan. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, dan metode. Selanjutnya, C6. Mencipta. Proses kognitif pada ranah ini mencakup kemampuan memandu bagian-bagian untuk membentuk suatu yang baru. Siswa yang mampu merumuskan atau merancangkan dan kemudian memproduksi suatu karya yang original. Peserta didik menunjukkan kemampuan memproduksi karya original, membuat prediksi, menyelesaikan masalah, berargumentasi, dan mempresentasikan karya seni atau musik. Karakteristik soal Higher Order Thinking Skills atau yang singkat dengan HOTS. Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian kelas. Untuk menginspirasi guru menyusun soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan, berikut ini dipaparkan karakteristik soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS terdiri atas A. Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar. B. Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. C. Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi kecuali melibatkan proses bernalar. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum, mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi. Tetapi kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk higher order thinking skill. Dengan demikian, soal-soal HOTS belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengertian tersebut, termasuk pula bagaimana keterampilan peserta didik untuk menghubungkan, menginterpretasikan, menerapkan, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Yang ketiga adalah menggunakan bentuk soal beragam. Ada beberapa soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS. Yang pertama, bentuk soal pilihan berganda. Yang kedua, bentuk soal pilihan ganda kompleks, baik itu benar atau salah, ataupun ya atau tidak. Yang ketiga, bentuk soal isian singkat. Yang keempat, bentuk soal jawaban singkat. Yang kelima, bentuk soal uraian. Selanjutnya adalah peran soal HOTS dalam penilaian. Ada beberapa peran soal HOTS dalam penilaian, yaitu yang pertama, mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21. Ini memiliki pengertian bahwa penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan memiliki peran membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Peran yang kedua adalah memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Artinya, dalam penilaian, guru diharapkan dapat mengembangkan soal HOTS secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Peran yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Artinya, soal HOTS ini memberikan dampak yang positif, yaitu berupa memberikan motivasi kepada peserta didik. Dikatakan memberikan motivasi karena dari soal yang kesulitannya tinggi, siswa akan terus-menerus mencoba dan memahami soal tersebut agar mendapatkan jawaban yang tepat. Peran yang keempat adalah meningkatkan mutu penilaian yang berkualitas. Artinya, dengan adanya soal HOTS,
akan meningkatkan mutu pendidikan dengan membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal-soal HOTS. Maka dari itu diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Kebalikan dari high order thinking skill yaitu low order thinking skill atau bisa kita sebut LOTS. LOTS itu merupakan kemampuan tingkat rendah. Low order thinking skill merupakan kemampuan berpikir pada tahap menghafal dan dasar. Kemampuan berpikir ini masih mengandalkan ingatan melalui otak, bukan kemampuan otak untuk berpikir secara kritis. LOTS ini bukan merupakan tujuan pendidikan saat ini. Seseorang itu bisa dengan mudah menghafal suatu teori dan mengingatnya. Kita contohkan aja seperti rumus segitiga. Kita tahu bahwa luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Kemampuan berpikir dasar yang jauh lebih mudah ini dimiliki karena otak hanya perlu berpikir hal-hal yang mendasar, yang tidak kompleks. Namun, tujuan pendidikan saat ini adalah untuk membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apapun sistem pendidikan yang diterapkan, seseorang itu diharapkan bisa berpikir secara kritis dan kreatif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini justru bisa sangat memudahkan seseorang untuk menyerap semua ilmu pengetahuan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, kesimpulan. Kognitif memiliki beberapa tingkat. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi cerdas, variabelnya ada banyak. Paling tidak, dengan landasan teori Bloom, guru dan pengajar bisa mempunyai gambaran dan cara untuk mencerdaskan siswa serta menjadikan siswa lebih prestasi dalam bidang pengetahuan.